Halo, assalamualaikum semua. Siapa di sini yang sukanya jajan cilor? Nana Sam Story kali ini akan berbagi resep cara membuat cilor yang enak dan gampang ya bun. Teman-teman semua, simak videonya sampai selesai dan jangan di skip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan menyiapkan bahannya ya bun. Ini ada 300 gram tepung kanji atau tepung tapioka, terserah merek apa aja. Dan kemudian yang kedua 150 gram tepung terigu. Di sini saya pakai yang merek segitiga biru. 250 ml air atau kurang lebih 1 gelas belimbing seperti ini ya. 2 batang daun bawang, ini sudah dicuci bersih dan diiris halus. Kemudian untuk bumbunya pakai 3 siung bawang putih dan 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, 1 bungkus royco sesuai selera aja, mau sapi atau ayam, tusuk sate secukupnya, ini sudah dicuci bersih dan dikeringkan, dan 2 butir telur ayam. Kita langsung ke cara membuatnya ya teman-teman. Mari kita haluskan dulu bawang putih dan juga ketumbarnya. Nah, ini sudah, kemudian kita sisihkan. Di sini tepung kanji dan juga tepung terigu kita campur jadi satu. Kemudian kita masukkan daun bawang. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan lupa garamnya juga. Nah, ini kita aduk merata supaya bumbunya rata ya. Selanjutnya kita masukkan royco-nya. Di sini saya pakai setengah bungkus dulu ya, teman-teman. Separuhnya kita bisa simpan dulu buat bumbuin telur nanti ya. Kemudian kita bisa aduk lagi sampai semuanya tercampur, dan bila sudah tercampur, kita akan didihkan airnya dulu. Dan ini airnya sudah mendidih ya, teman-teman. Kita masukkan ke dalam adonan tepung secara bertahap, sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk pakai sendok kayu ya. Jadi kalau menguleni adonan kanji itu sebaiknya airnya itu bertahap supaya kita bisa mengukur adonan itu udah bisa dibentuk atau belum. Karena kalau langsung semua takutnya itu kelembekan. Supaya mudah, ini saya lanjut uleni pakai tangan ya teman-teman. Jadi kita tambahkan airnya itu sedikit demi sedikit, kita uleni sampai dia kalis, sampai dia nggak lengket gitu ya. Dan kita coba pegang, kalau adonannya itu sudah lembut, halus dipegang dan nggak pecah-pecah, nah itu tandanya adonannya itu udah pas dan bisa kita bulat-bulatkan. Kemudian adonan ciloknya kita bisa bentuk bulat-bulat seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. Bisa kecil, bisa besar, atau bisa juga diisi dengan telur puyuh yang udah direbus, sesuai selera aja. Bila adonannya kering, kita bisa tambah beberapa tetes air dan menguleni lagi ya. Dan ini dia udah dibulet-buletin semua dan siap untuk kita rebus. Ini air mendidihnya akan saya tambah minyak goreng supaya nanti ciloknya itu enggak saling menempel. Kita masukkan ciloknya sebagian dulu. Kita biarkan dulu 1-2 menit. Kemudian kita bisa aduk bagian bawahnya itu supaya enggak menempel di dasar panci. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel Nana Sam Story, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat untuk membagikan konten yang bermanfaat. Setelah beberapa menit ciloknya sudah mengapung ya teman-teman. Bila sudah mengapung seperti ini, kita tunggu dulu, kita didihkan selama 1 menit lagi supaya dia itu tanak, bisa matang luar dalam ya. Nanti hasilnya bisa empuk. Kemudian kita bisa tiriskan di piring seperti ini. Bila sudah, kita bisa lanjut merebus adonan cilok yang masih mentah tadi sampai habis. Langkah selanjutnya kita akan tusuk-tusuk adonan ciloknya ini pakai tusuk sate. Isinya bisa 4 atau 5 sesuai selera teman-teman aja ya. Cara buatnya mudah ya teman-teman.
Dan ini jadinya bisa sampai 25 tusuk kurang lebih. Kalau umpamanya bulut-bulutannya ini ukurannya lebih kecil, bisa lebih banyak lagi ya. Oke, kita tusuk semua sampai habis. Dan jadinya bisa sebanyak ini loh teman-teman. Dan ini siap untuk kita goreng. Dengan menggunakan api sedang kita panaskan minyak. Ini agak banyak ya. Dan seperti biasa kita tunggu minyaknya itu panas dulu. Jadi sambil menunggu kita bisa pecahkan telurnya. Telur 2 biji tadi kita pecahkan. Kemudian kita bisa bumbui pakai Royco yang sisanya tadi ya. Lalu kita kocok lepas seperti ini. Kemudian ciloknya ini kita balur telur sampai semuanya tercover ya. Kita bisa bolak-balikan ciloknya atau kita siram-siram seperti ini ya supaya gampang. Kita bisa cek apakah minyaknya itu sudah panas atau belum. Dan bila sudah panas, kita masukkan ciloknya dan kita goreng. Kita bisa siramkan minyak panasnya ini ke atas seperti ini ya teman-teman, supaya panasnya itu rata. Karena ada bagian yang nggak kena minyak goreng nih, bagian yang paling belakang. Dan bila sudah kecoklatan, kita bisa balik supaya nanti cepat matang. Ini gorengnya nggak butuh waktu lama ya teman-teman, nggak sampai 5 menit ini udah coklat. Kita bisa angkat, lalu kita tiriskan dan siap kita makan. Kalau adonan ciloknya itu tidak digoreng semua, bisa kita simpan di wadah tertutup di kulkas bagian bawah ya teman-teman. Jadi bisa dikeluarkan kapan aja, kalau mau goreng tinggal dibalur telur seperti tadi. Bila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan lewat komen di bawah ya teman-teman. Dan tara, cilor kita udah siap santap ini teman-teman. Rasanya enak, empuk, gurihnya juga pas ya, nggak keasinan. Enak banget dicocol pakai saus sambal kayak gini atau saus kacang. Dan bisa juga ditabur pakai bumbu kering seperti ini ya teman-teman, kesukaan anak-anak banget ini. Jadi kalau saya di rumah bikin untuk anak-anak, ini saya masukkan beberapa tusuk cilor ini ya di plastik kayak gini, kemudian kita taburi pakai bumbu balado, jagung bakar atau yang lainnya. Jadinya seperti ini dan mereka itu suka banget. Teman-teman dan juga bunda-bunda bisa coba bikin cilor sendiri di rumah ya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Bila kalian suka dengan konten kami, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.